Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Di dalamnya terkandung syariat-syariat yang sesuai dengan kondisi umat pada masa itu. Kemudian Allah menyebutkan pula di dalamnya, di antara berita gembira yang disebutkan dalam kitab Taurat ialah berita tentang kedatangan Nabi Muhammad yang mulia yang ditujukan kepada Nabi Musa. Dalam kitab Taurat menyatakan berita gembira tentang Ilyas, Isa, dan seorang nabi lainnya yang masih belum datang hingga zaman Nabi Isa. Selanjutnya, kitab Taurat pun mengatakan tentang sifat dan ciri khas Nabi bahwa dia seperti Musa. Atok bin Yasar pernah bertanya kepada sahabat Amr bin As tentang sifat Rasulullah. Amr bin As menjawab, "Ya memang, demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad telah disebutkan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat sesuai dengan sebagian sifatnya yang disebutkan dalam firman-Nya. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan." Quran Surat Al-Ahzab ayat 45. Berita dalam kitab Taurat tersebut mengatakan, "Demi memelihara kaum yang ummi atau buta huruf, engkau adalah hamba dan rasulku. Gunamakan engkau Al-Mutawakkil atau orang yang bertawakal, yang tidak keras, tidak berhati kasar, dan tidak bersuara gaduh di pasar-pasar. Dia tidak menolak keburukan dengan keburukan yang lain, tetapi dia pemaaf dan pengampun. Allah tidak akan mematikannya sebelum agamanya tegak kokoh, sehingga mereka mau mengatakan La ilaha illallah. Sebelum Allah membukakan mata yang buta dan telinga yang tuli, serta hari yang terkunci. Al-Qadiyat meriwayatkan hal yang serupa melalui sahabat Abdullah bin Salam. Dahulu, Abdullah bin Salam adalah pemimpin orang Yahudi, tetapi ia tidak menghiraukan kedudukannya itu. Dan dengan sukarela, ia masuk agama yang lurus, yaitu agama Islam. Demikian pula Ka'ab al-Ahbar, bekas pendeta Yahudi, ia berbuat serupa. Menurut riwayat mereka, yang disebutkan dalam kitab Taurat sehubungan dengan berita gembira tentang Nabi adalah sebagai berikut. Tidak pernah mengeluarkan perkataan yang keras sekalipun di pasar-pasar, dan tidak pula pernah mengeluarkan hal-hal yang tidak senonoh. Aku selalu membimbingnya kepada setiap perbuatan yang indah. Aku memberinya semua akhlak yang mulia. Aku jadikan ketenangan sebagai pakaiannya, kebajikan sebagai lambangnya, takwa sebagai perasaannya, hikmah sebagai perkataannya, jujur dan menepati janji sebagai wataknya, pemaaf dan berbuat ma'ruf sebagai akhlaknya, adil sebagai perjalanan hidupnya, perkara yang hak sebagai syariatnya, hidayah sebagai imannya, Islam sebagai agamanya, dan Ahmad sebagai namanya. Aku memberinya hidayah sesudah tersesat. Aku mengajarinya sesudah bodoh. Aku mengangkat sebutannya sesudah ia tidak dikenal. Aku meninggikan derajatnya sesudah ia tidak dianggap. Aku memperbanyak pengikutnya sesudah sedikit. Aku membuatnya berkecukupan sesudah ia miskin. Aku mempersatukan dengannya sesudah terpecah belah. Aku merukunkan hati-hati yang bertentangan melaluinya. Kecenderungan yang berbeda-beda dan bangsa yang bermacam-macam. Dan aku menjadikan umatnya sebagai umat yang paling baik di antara umat manusia.
Nabi Musa memberitakan tentang sifat Nabi dalam kitab Taurat. Musa menurunkan firman Allah sebagai berikut. Dia adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Hambaku yang bernama Ahmad adalah pilihanku. Tempat kelahirannya di Mekah dan tempat hijrahnya adalah Madinah. Dan umatnya adalah orang-orang yang selalu memuji kepada Allah setiap saat. Kisah ini dituturkan dalam kitab Nurul Yakin karya Syekh Muhammad Khudori. Wallahu a'lam bishawab.